Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalam, asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Tirta Dikusuma Suparto, Eskep Nurse Kemkep, selaku dosen mata kuliah keperawatan agregat komunitas, dan seluruh penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul dan dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, agar untuk mempersingkat waktu, dalam presentasi kali ini kita dari kelompok 2 tentang agregat, tentang judulnya Kelahiran Prematur dan Bayi Berat Badan Masih Rendah (BBRR) yang dikaji di tingkat RW. Boleh salin dia selanjutnya? Di anggota kelompok 2 kali ini, yang pertama ada anggotanya Andrayani dengan NIM 2106328, yang kedua ada Nurpria dengan NIM 2101862, yang terakhir ada saya sendiri, Tegar Saputra Yasa dengan NIM 2105752. Salin dia selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang kita mengangkat masalah tersebut. Kehamilan dan kelahiran merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, sayangnya masih ada tantangan besar yang dihadapi oleh ibu hamil dan bayi baru lahir, yaitu kelahiran prematur dan bayi baru lahir dengan berat badan rendah. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi bayi dan anak harus lebih diperhatikan guna mempersiapkan generasi yang sehat yang mempengaruhi faktor resiko kematian bayi dan anak. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko kematian bayi adalah kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan baru lahir rendah atau BBLR. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian bayi adalah penanganan bayi prematur dan BBLR menurut Sunarti dan Batrisya tahun 2019. Untuk salin dia selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah apa saja yang kita kaji dalam topik kali ini. Yang pertama ada pengertian dan kelahiran prematur dan bayi baru lahir. Yang kedua ada data kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Yang ketiga ada klasifikasi kelahiran prematur dan bayi berat badan rendah. Yang keempat ada penyebab atau faktor risiko kelahiran prematur. Di selanjutnya ada nomor kelima ada dampak masalah kelahiran bayi prematur. Yang keenam ada penata pelaksanaan kelahiran prematur. Yang ketujuh ada promosi kesehatan masalah kelahiran prematur. Nah, di sini kita lanjut ke pengertian kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah atau BBLR. Kelahiran prematur dan bayi baru lahir dengan berat badan rendah adalah dua kondisi kesehatan yang sering kali menjadi perhatian utama dalam perawatan neonatal. Kelahiran prematur adalah kondisi ketika seorang bayi lahir sebelum mencapai usia kehamilan itu 37 minggu. Kelahiran prematur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, tekanan darah tinggi atau penyakit kronis ibu, ketidakseimbangan hormon, dan masalah plasenta. Dan bayi yang baru lahir juga, yang lahir prematur dengan berat badan rendah adalah kelompok yang memiliki risiko ganda. Mereka seringkali memerlukan perawatan insentif di unit perawatan insentif neonatal atau NICU untuk mengatasi berbagai komplikasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya mungkin sini kita akan membahas di salin dia selanjutnya itu ada data epidemiologi kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah atau BBLR. Prematur. Pada tahun 2010 Indonesia masuk ke dalam peringkat 9 di dunia dengan persalinan prematur sejumlah 15,5 kasus per 100 kelahiran hidup menurut Bronco et al. Tahun 2013. Pada tahun 2014 Indonesia masuk peringkat 5 dari 10 negara dengan angka kelahiran prematur tertinggi dengan estimasi jumlah 527.672 atau sebesar 10,4% dari jumlah kelahiran hidup menurut Paibon et al. Tahun 2019. Dan untuk BBLR itu sendiri atau bayi berat badan lahir rendah, yakni kurang dari 2.500 per gram, merupakan masalah kesehatan yang turut berkontribusi terhadap angka kematian bayi setiap tahun dari 20 juta kelahiran di seluruh dunia. Diestimasikan terdapat 15-20% bayi terlahir dengan BBLR menurut WHO Global Nutrition Target 2025 Low Breaks with Policy Brief tahun 2014. Selanjutnya mengenai salin selanjutnya ada pemateri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, slide selanjutnya.
Adapun klasifikasi dari kelahiran prematur dan bayi berat badan lahir rendah. Nah, pada bayi prematur ini, menurut Herman dan Garwono tahun 2020, kejadian ini digolongkan menjadi yang pertama itu ada idiopatik atau spontan. Nah, sekitar 50% penyebab persalinan kurang bulan tidak diketahui, oleh karena itu digolongkan pada kelompok idiopatik. Nah, sekitar 12,5% persalinan kurang bulan spontan didahului oleh ketuban pecah dini yang sebagian besar disebabkan faktor infeksi. Lalu yang kedua ada iatrogenik atau elektif. Nah, persalinan kurang bulan ini buatan iatrogenik disebut juga sebagai elektif prematur. Lalu, menurut WHO tahun 2015, usia kehamilan ini diklasifikasikan dalam yang pertama itu ada prematur atau kurang bulan, usia kehamilannya 32 sampai kurang dari 37 minggu. Lalu yang kedua ada very prematur atau sangat kurang bulan, yaitu usia kehamilannya 28 sampai kurang dari 32 minggu. Lalu yang ketiga ada extremely prematur atau ekstrim kurang bulan, usia kehamilannya kurang dari 28 minggu. Nah, adapun berat badan lahir rendah diklasifikasikan oleh WHO tahun 2015. Yang pertama itu ada berat badan lahir rendah dengan berat badan bayi 1.500 sampai 2.500. Lalu yang kedua, berat badan lahir rendah yang sangat rendah yaitu berat badannya 1.000 sampai 1.500 gram. Lalu yang ketiga ada berat badan lahir ekstrim rendah, berat badan bayinya kurang dari 1.000 gram. Slide selanjutnya. Nah, adapun penyebab atau faktor resiko kelahiran prematur. Yang pertama itu ada faktor ibu. Nah, faktor ibu ini diantaranya yang pertama ada kehamilan berulang, jarak hamil dan bersalin ini terlalu dekat. Lalu yang kedua ada infeksi saat hamil. Lalu yang ketiga ada toksemia gravidarum atau preeklamsia dan eklamsia. Lalu yang keempat ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya seperti terjadi pendarahan antepartum, malnutrisi, dan anemia sel sabit. Lalu yang kelima, ada ibu yang menderita penyakit seperti penyakit akut dengan gejala panas tinggi, misalnya seperti tipes, abdominalis, dan malaria. Dan penyakit kronis lainnya seperti TBC, penyakit jantung, hipertensi, atau penyakit gagal ginjal. Nah, adapun yang keenam ada faktor keturunan. Lalu yang ketujuh ada gaya hidup ibu, misalnya pada pola makan atau kebiasaan ibu merokok. Lalu yang kedelapan ada autoimun. Lalu yang kesembilan ada stres pada ibu. Dan yang kesepuluh yaitu terkait usia ibu yang kurang dari 20 tahun beresiko karena organ reproduksinya belum terbentuk sempurna untuk hamil atau melahirkan. Slide selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ini ada faktor janin. Nah, faktor janin ini meliputi yang pertama ada infeksi dalam rahim, lalu yang kedua ada cacat bawaan, lalu yang ketiga ada ketuban pecah dini, lalu yang keempat ada kelainan kromosom, lalu yang kelima ada kehamilan ganda, lalu yang keenam ada insuffisiensi plasenta, lalu yang ketujuh ada inkompatibilitas darah ibu dari janin, faktor resus golongan darah A, B, dan O. Lalu yang kedelapan ada hidramion. Lalu yang terakhir ini ada faktor lainnya yaitu hubungan antara kawasan perumahan dan lahir prematur. Nah, faktor daerah berkaitan dengan pendidikan, perekonomian, dan fasilitas yang ada di suatu daerah. Lingkungan tempat tinggal juga dapat dikaitkan dengan lingkungan yang berperan sebagai stresor bagi ibu. Nah, selama kehamilan, hubungan antara kawasan pemukiman dengan kelahiran prematur ini diasumsikan berhubungan dengan faktor lingkungan. Baik, slide selanjutnya. Nah, adapun penyebab atau faktor risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang pertama itu ada usia ibu kurang dari 20 tahun. Nah, menunjukkan risiko lebih tinggi melahirkan dengan berat badan lahir rendah. Lalu yang kedua ini ada tingkat pendidikan ibu.
Nah, semakin tinggi pendidikan ibu akan semakin mampu mengambil keputusan bahwa pelayanan kesehatan selama hamil dapat mencegah gangguan sedini mungkin bagi ibu dan janinnya. Pendidikan ini juga sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan kehamilan dan gizi selama masa kehamilan. Lalu, yang ketiga itu ada berat badan ibu kurang dari 50 kilogram ini mempunyai peluang 4 kali lebih besar untuk mempunyai bayi dengan berat badan lahir rendah dibandingkan dengan berat badan ibu lebih dari 50 kilogram. Lalu yang keempat ada tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, yang merupakan salah satu golongan resiko kejadian BBLR. Kemudian, adapun komplikasi kehamilan ibu seperti hiperemesis gravidarum, hipertensi, hipotensi, anemia, preeklamsia, dan eklamsia. Kemudian, adapun ibu hamil kekurangan energi kronik atau KEK. Nah, pada ibu hamil yang menderita gizi buruk atau KEK ini, kondisinya sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin yang dikandungnya. Lalu yang terakhir ada ibu yang merokok. Nah, ibu yang merokok mengurangi rata-rata berat badan lahir sekitar 150 sampai 200 gram dan melipat gandakan resiko BBLR akibatnya terhambat pertumbuhan intrauterin. Baik, slide selanjutnya. Nah, adapun dampak masalah kelahiran prematur dan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, yang pertama itu adalah masalah kesehatan respirasi. Nah, bayi yang lahir prematur dan dengan berat badan lahir rendah ini memiliki resiko tinggi mengalami masalah pernafasan. Nah, paru-paru bayi ini mungkin belum sepenuhnya berkembang dan mereka mungkin memerlukan dukungan pernapasan seperti ventilasi mekanik atau perawatan pernapasan lainnya di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. Lalu yang kedua itu ada komplikasi infeksi. Nah, pada bayi dengan berat badan rendah ini cenderung lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang. Lalu yang ketiga ada masalah gizi. Nah, pada bayi dengan berat badan rendah mungkin kesulitan dalam menyusu atau menerima makanan dengan baik. Nah, mereka mungkin memerlukan dukungan gizi khusus termasuk pemberian nutrisi intravena untuk memastikan pertumbuhan yang baik. Lalu yang keempat, ada masalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada bayi dengan berat badan rendah atau yang lahir prematur, ada resiko kematian yang lebih tinggi. Nah, pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau prematur, memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir pada waktu yang tepat dan dengan berat badan yang sehat atau normal. Meskipun tingkat kematian bayi telah menurun secara signifikan, resiko ini tetap menjadi perhatian yang utama. Lalu, ada stres emosional untuk keluarga. Nah, kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan rendah juga memberikan stres emosional yang signifikan pada orang tua dan keluarga. Nah, perawatan NICU yang intensif dan kekhawatiran akan kesehatan bayi dapat menjadi pengalaman yang sangat menekan bagi keluarga. Lalu ada biaya perawatan yang tinggi. Nah, perawatan bayi prematur atau dengan berat badan rendah seringkali memerlukan peralatan medis yang khusus, tenaga yang terlatih, dan perawatan intensif yang semuanya memiliki biaya yang tinggi. Biaya perawatan dan dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Lalu ada resiko kesehatan jangka panjang. Nah, pada bayi yang lahir prematur atau berat badan lahir rendah dapat mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan perkembangan seperti gangguan spektrum autisme atau ASD dan gangguan perhatian dan hiperaktivitas ADHD. Mereka juga mungkin memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular saat dewasa. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penata laksanaan kelahiran prematur.
dan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang pertama ada dukungan respirasi, yang kedua ada termogulasi, yang ketiga ada perlindungan terhadap infeksi, yang keempat ada hidrasi, yang kelima ada nutrisi, yang keenam ada stimulasi sensori, dan yang terakhir ada dukungan dan keterlibatan keluarga. Selanjutnya ada promosi kesehatan masalah kelahiran prematur. Yang pertama ada primer. Nah, pencegahan primer dilakukan dengan mengenali kelompok ibu yang beresiko tinggi mengalami kelahiran prematur. Hal ini melibatkan intervensi obstetrik untuk mengurangi faktor resiko seperti riwayat persalinan, paritas, jarak antara kehamilan, riwayat pernah persalinan prematur, faktor lingkungan, faktor uterus, faktor plasenta, faktor farmakologi, dan faktor fetus. Nah, contohnya seperti pencegahan melibatkan dukungan optimal selama kehamilan dan pembatasan kehamilan ganda. Yang kedua ada sekunder. Nah, dengan cara mendeteksi dini kelahiran prematur dan terapi untuk menghambat terjadinya kelahiran prematur. Nah, strategi pencegahan ini fokus pada identifikasi ibu beresiko tinggi melalui screening resiko. Nah, deteksi dini ini melibatkan memberikan informasi tentang tanda-tanda kelahiran prematur, screening infeksi, seperti berhenti merokok, dan penggunaan progesteron, termasuk terapi pemberian tokolitik dan antibiotika menurut Berkela tahun 2017. Nah, yang terakhir ada tersier. Pencegahan tersier ini dilakukan jika persalinan tidak dapat dicegah lagi. Tujuannya adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat persalinan prematur. Salah satu intervensinya yaitu pemberian kortikosteroid antenatal untuk meningkatkan survival bayi yang lahir prematur. Baik, selanjutnya promosi kesehatan masalah kelahiran bayi berat baru lahir rendah atau BBLR. Yang pertama ada primer. Nah, pada primer, pertama perencanaan kehamilan pada usia reproduksi sehat pada usia 20-34 tahun. Yang kedua, melakukan penyuluhan, pertumbuhan, dan perkembangan janin serta tanda bahaya kehamilan. Yang ketiga, ada imunisasi tetanus dan imunisasi pranika untuk mencegah tetanus. Yang keempat, gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang kelima, hindari alkohol dan rokok untuk kehamilan yang sehat. Selanjutnya ada promosi kesehatan sekunder. Yang pertama ada antenatal care secara teratur. Yang kedua ada pemantauan kondisi bayi dalam kandungan. Yang ketiga ada pengukuran status gizi ibu hamil. Yang terakhir ada tersier. Nah, pada tersier ini kangguru mother care atau perawatan metode kangguru adalah pendekatan perawatan untuk bayi berat lahir rendah atau kelahiran prematur. Nah, metode ini melibatkan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu, dikenal dengan skin to skin contact, Pak, menurut WHO pada tahun 2018. Nah, melakukan kangguru mother care ini dapat memberikan pengaruh terhadap respon fisiologi pada BBLR, yaitu mempertahankan suhu tubuh, peningkatan berat badan, peningkatan saturasi oksigen, dan stabilitas nadi, menurut Novitasari et al. Tahun 2020. Baik, kesimpulannya adalah kelahiran prematur berhubungan dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, berat badan bayi cukup bulan tergantung pada usia kehamilan dan kecepatan pertumbuhan janin dalam rahim. Bayi yang kecil untuk usia kehamilan bisa saja lahir prematur. Nah, kelahiran prematur adalah peristiwa di mana bayi sebelum mencapai masa gestasi yang dianggap sebagai penuh atau terjaga. Secara normal, kehamilan manusia berlangsung sekitar 40 minggu dan kelahiran yang terjadi sebelum usia 37 minggu dianggap prematur. Nah, bayi baru lahir dengan berat badan rendah adalah kondisi di mana bayi lahir
dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilogram. Nah, berat badan rendah pada kelahiran dapat terjadi pada bayi lahir pada waktunya di usia kehamilan lebih dari 37 minggu atau pada bayi prematur. Nah, pada ibu hamil, fungsi promosi kesehatan ini untuk mencegah kelahiran prematur dan BBLR dengan melakukan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.